Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritisi dan meluruskan pembacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Habib Umar bin Hafid yang pada saat itu menjadi imam. Pada saat Habib Umar bin Hafid itu menjadi imam sholat, itu membaca surat Al-Fatah ayat 24 dan seterusnya, di mana ada kesalahan yang fatal dalam pembacaan ayat tersebut, bukan soal kefasihannya. Kalau urusan kefasihan ini tidak saya kritisi, karena terkadang lidah kita itu berbeda-beda dari suku dan bangsa, apalagi sudah lintas negara. Ini lidah akan berbeda-beda dalam melafadzkan teks ayat Al-Quran. Jadi tidak akan saya kritisi kalau soal kefasihan. Tetapi ini kesalahannya itu dalam menyebut fi'il mudhari yang harusnya itu mukhatab, tetapi berubah menjadi fi'il mudhari yang ghaib, dan ini sangat melenceng dari arti yang dimaksud dalam ayat tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Nah, sebagai bahan pembahasan, materinya adalah cuplikan video Habib Umar Hafid pada saat menjadi imam, dan videonya akan saya tayangkan berikut ini. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله به يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Bapak Habib Umar Hafid ini membaca surat Al-Fatah ayat 24 yang berbunyi, wa huwallazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basyira. Nah, di situ kesalahan fatalnya adalah dalam melafadzkan tak maluna. Di situ yang benar adalah tak maluna, tetapi Habib Umar Hafid ini membaca ya maluna. Andaikan ada ulama yang membolehkan, ini tidak akan saya kritisi. Tetapi ini tidak ada satupun ulama yang membolehkan dalam ayat ini wa kana Allahu bima ta'maluna basira, kemudian dibaca wa kana Allahu bima ya'maluna basira. Itu enggak ada satupun ulama yang membolehkan. Nah, alasan apa sehingga lafaz ta'maluna ini tidak bisa dibaca ya'maluna? Nanti akan saya bahas. Tapi terlebih dulu saya akan membahas terkait makna dari surat Al-Fatah ayat 24 ini.
Jadi arti dari ayat 24 surat Al-Fath ini adalah dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Makkah setelah dia memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ini adalah maksudnya begini. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa spesifik di mana kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini punya peran besar dalam mencegah pertumpahan darah dan menjaga kedamaian meskipun keadaan sangat rawan konflik. Nah, rincinya sebagai berikut. Nomor 1, dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka. Jadi menahan tangan di sini yang cuilan ayatnya adalah kafa aidiyahum angkum. Ini secara harfiah berarti mencegah mereka untuk berperang atau melukai. Ini merujuk pada kekuatan Allah yang menanamkan rasa takut, kehati-hatian, atau memberikan perintah tidak langsung yang membuat kedua belah pihak, yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah, ini tidak saling menyerang. Nah, ayat ini menegaskan bahwa perdamaian yang terjadi bukanlah semata-mata hasil kesepakatan manusia, tetapi adalah intervensi ilahi, jadi campur tangan Allah. Jadi perdamaian yang terjadi antara kaum musyrikin Makkah dan kaum muslimin itu bukan semata-mata usaha manusia, tetapi berkat intervensi ilahi. Jadi Allah berperan besar dalam perdamaian itu. Kemudian yang kedua, di tengah kota Makkah. Jadi frasa di tengah kota Makkah yang cuilan ayatnya adalah bibat nimak kata. Ini merujuk pada sebuah peristiwa penting yang terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah atau dalam perjalanan menuju Hudaybiyah di mana sempat terjadi ketegangan dan provokasi. Nah, konteksnya adalah saat Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan untuk umroh yang kemudian berujung pada perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sekitar Makkah terjadi insiden di mana sekelompok kecil musyrikin Makkah ini mencoba menyerang kaum muslimin, namun mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Nah, titik fokusnya adalah meskipun kaum muslimin memiliki kesempatan karena telah menawan beberapa penyerang dan berada di tempat yang sangat sensitif, yaitu dekat Makkah, Allah menahan kedua belah pihak dari melancarkan perang besar. Ini adalah perlindungan dari Allah untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan untuk merealisasikan rencananya yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, setelah dia memenangkan kamu atas mereka. Jadi memenangkan kamu atas mereka yang cuilan ayatnya adalah an adfarakum alaihim. Ini mengacu pada kemenangan atau keunggulan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin atas sekelompok kaum musyrikin yang mencoba menyerang. Jadi pada saat terjadi gesekan, ini Allah memenangkan kaum muslimin. Ini adalah ujian bagi keimanan dan kepatuhan kaum muslimin, di mana mereka harus mengikuti perintah Allah untuk menjaga perdamaian meskipun berada dalam posisi yang kuat. Kemudian yang keempat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini adalah bagian penutup. Nah, ayatnya adalah wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lah di sini nanti yang akan saya kritisi terkait kesalahan dari Habib Umar Hafid dalam membacanya. Maksud dari wa kana Allahu bima ta'maluna basira ini berfungsi sebagai peringatan dan penekanan. Artinya adalah Maha melihat, mengandung makna bahwa Allah mengetahui setiap niat, tindakan, dan kepatuhan yang dilakukan oleh hambanya. Ini menegaskan bahwa tindakan menahan diri dari berperang yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah sebuah amal saleh yang disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasannya. Lah kesimpulan dari ayat 24 surat Al-Fath adalah bahwa ayat ini bukti nyata dari kekuatan Allah dalam mengendalikan peristiwa sejarah dan penegasan pentingnya kedamaian bagi kaum muslimin. Allah mencegah peperangan besar di daerah Makkah pada saat itu demi menjaga keselamatan para muslim dan memungkinkan tercapainya perjanjian damai
yaitu Hudaybiyah, yang pada akhirnya membuka jalan bagi Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Nah, yang akan saya kritisi dalam pembacaan ayat 24 surat Al-Fatih ini, Bapak Umar Hafid atau Habib Umar Hafid asal Tarim ini adalah terkenal sebagai wali, ya kan, oleh golongan para habib. Ini disebut sebagai wali, al-alim, al-alamah. Nah, ketika membaca ayat Al-Quran, khususnya di ayat 24 surat Al-Fatih ini, terjadi kekeliruan, kesalahan, ya sapu lisan lah. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini goblok, bodoh, tidak pintar, tidak. Saya hanya meluruskan, ya berbeda dengan Muhyiddin ketika menemukan kesalahan-kesalahan Muqimat, maka akan langsung mencaci, wah Muqimat goblok, Muqimat membacanya tidak becus. Tetapi untuk saya tidak. Ini adalah tujuan saya meluruskan dari pembacaan ayat Al-Quran yang salahnya itu fatal dan tidak ada satupun ulama yang membenarkan. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, itu dibaca wa kana Allahu bima ta'malun bima ya'maluna basira, itu dibacanya semacam itu. Nah, kenapa ta'maluna kemudian tidak boleh dibaca ya'maluna? Kita harus menilai ilmu sorob. Dalam ilmu sorob, ketika fi'il mudhari ini tidak lepas dari 4 huruf yang terkumpul dalam lafadz anaitu. Jadi fi'il mudhari itu tidak lepas dari 4 huruf yang terkumpul dalam lafadz anaitu. Alif, kalau tidak alif ya nun, kalau tidak nun ya ya, dan kalau tidak ya ya tak. Jadi fi'il mudhari ini tidak lepas dari permulaan huruf alif. Kalau tidak alif berarti nun, ya, atau tak. Lah masing-masing dari keempat huruf itu punya fungsi yang berbeda-beda. Saya akan jelaskan satu persatu. Ketika fi'il mudhari itu diawali dengan alif, misalkan lafadz tak malu, ya kan? Ini tak maluna kan asalnya tak malu. Nah, ini kemudian dirubah menjadi akmalu. Diawali dengan huruf alif. Ini fungsinya sudah berbeda. Akmalu berarti saya berbuat amal. Jadi ketika fi'il mudhari itu didahului oleh huruf alif, berarti artinya mutakalim wahdah. Saya, menunjukkan arti saya berbuat amal. Itu kalau didahului oleh alif. Kemudian kalau fi'il mudhari itu didahului oleh huruf nun, misalnya menjadi nak malu, ya kan, awalnya adalah nun, maka fungsinya adalah mutakalim ma'al ghair, artinya kita berbuat amal. Nah, kata kita itu adalah menunjukkan pada diri si yang berbicara dan kepada orang lain, kita melakukan amal. Nah, berarti kan kita ada saya dan ada orang lain. Itu kalau fi'il mudhari didahului oleh huruf nun, berarti fungsinya adalah mutakalim ma'al ghair, menunjukkan si pembicara dan juga orang lain. Ya, sekarang ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf ya, misalnya ya malu, seperti yang dibaca oleh Habib Umar Hafid, bima ya maluna. Nah, itu kan didahului oleh huruf ya. Maka fi'il mudhari yang semacam ini menunjukkan arti ghaib. Ghaib itu menunjukkan arti dia. Yang sedang kita bicarakan ini orangnya jauh atau tidak ada di dekat kita. Contohnya, bima ya'maluna basiro, dan Allah mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Karena ya'maluna dalam ayat ini kan tak maluna, ini fi'il mudhari'nya itu mengandung dhamir jamak, ya kan? Berarti kan mereka kalau dibaca ya'maluna, maka Allah mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kata mereka ini menunjukkan jumlah banyak, tetapi orang yang disebutkan itu jauh dari kita, ghaib. Nah, sementara dalam ayat ini adalah ini hitop,
Jadi Allah ini menghitopi kepada kalian semua. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah mengetahui atas apa yang kamu semua atau kalian semua kerjakan. Ya kan? Beda. Kalau diganti ya maluna artinya dan Allah mengetahui atau melihat apa yang kamu semua kerjakan. Ini kalau tak maluna. Tetapi kalau ya maluna seperti yang dibaca Umar Hafid, maka artinya menjadi dan Allah maha melihat atas apa yang mereka kerjakan atau atas apa yang mereka perbuat. Nah, ini kan sudah merubah makna. Kalau diganti ya itu berarti menunjukkan fi'il mudhari yang ghaib. Sementara dalam ayat ini adalah yang dikehendaki adalah mukhatab. Jadi orang yang dihitopi itu ya berarti ya seakan-akan ada atau dekat. Sehingga harus tak maluna basiro. Nah ini tidak ada satupun ulama yang membenarkan ketika Habib Umar Hafid membaca ayat 24 surat Al-Fatih ini dibaca wa kana Allahu bima ya maluna basiro, itu kesalahannya fatal. Karena itu saya luruskan, yang benar adalah wa kana Allahu bima ta'maluna basiro. Karena fi'il mudhari di sini adalah menunjukkan mukhatab jamak, bukan ghaib jamak, sehingga harus dibaca ta'maluna basiro. Dan maaf, sekali lagi saya tidak mengatakan Habib Umar Hafid itu bodoh. Ini adalah sapu lisan. Tetapi karena sapu lisannya itu dalam membaca ayat Al-Quran, ini harus diluruskan. Karena videonya juga sudah menyebar luas. Nanti kalau tidak diluruskan, ya akan dianggap oleh orang awam bahwa apa yang dibaca oleh Habib Umar Hafid itu adalah sebuah ayat yang benar. Padahal di situ ada kekeliruan, dibaca wa kana Allahu bima ya maluna basiro. Yang benar adalah wa kana Allahu bima tak maluna basiro, fi'il mudhari yang didahului oleh huruf ta dan itu menunjukkan mukhatab. Nah, ketika tak lamu tak maluna ini fa'ilnya adalah jamak, berarti ini adalah fi'il mudhari mukhatab yang menunjukkan jamak, bukan fi'il mudhari yang menunjukkan ghaib jamak. Jadi perbedaannya di sini, mudahnya di sini saya simpelkan. Kalau tak maluna itu berarti kalian semua. Kalau tak maluna artinya kamu semua berbuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau tak maluna itu artinya kalian semua berbuat atau mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau ya maluna itu artinya mereka melakukan sesuatu atau mereka mengerjakan sesuatu. Nah, disitulah perbedaannya. Kalian semua dan mereka semua. Jadi beda itu artinya. Saya kira cukup. Ya walaupun dalam video yang saya tampilkan tadi ada beberapa kesalahan, tapi saya cukup mengkritisi satu saja, yaitu di ayat 24 ini. Karena kesalahannya fatal dan tidak ada satupun yang membolehkan ketika dibaca ya maluna. Semoga penonton bisa paham dan untuk muhibin ya bisa memaklumi dan bisa menerima bahwa memang yang dibaca oleh Habib Umar Hafid itu adalah salah, keliru, sehingga harus saya luruskan. Sekali lagi yang benar adalah wa kana Allahu bima ta'maluna basiro dan bukan wa kana Allahu bima ya'maluna basiro. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.